Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Ebi Ini motor lah ya Oman. Podcast Eki dan Abi episode 3. Wah, ini adalah episode terakhir dari podcast Ebi. Sedih amat kalau 3 episode udah terakhir. Maksudnya episode terakhir di kontrakan Sang Juara ya, kedai Sang Juara. Kedai Sang Juara akan pindah jadi teras Sang Juara. menjadi teras Sang Juara ya. Yang dijual juga udah bukan lagi pecel doang ya. Nanti ada minumannya, dan biasanya kan kami akan menyediakan minuman-minuman yang tidak biasa. Tidak biasa itu Tapi apa? biasa. Ya minimal es teh Solo udah bisa inilah ya, udah bisa sendiri. Kalau sebelumnya kan join ya. Kayak kali ya. Oh, berarti benar juga ya, air kita harus sediain ya. Iya, minimal air putih. Air putih kita bisa ngatur harga dengan lebih baik. Nah, kalau ini memang mereka pakai air mineral, harganya 5.000 gitu kan. Kalau misalnya kita pakai misalnya pakai apa ya? Oasis gitu. Oasis ya. Sui lebih oke, lebih value for money. Value for money biasa. Gila. Jadi gimana nih Kak? Sebelum kita masuk ke tema, emang ada tema ya? Iya. Pembahasan utama. Jadi gimana sebulan merintis kedai Sang Juara? Iya, jadi 2 pekan pertama itu kita mengadakan promo dan memang tidak ada untungnya. Jelas. Karena itu belum tahu HPP. Memang unik ya ini. Jadi kalau menurut saya, kalau saya itu bagus, itu ada dua tipe ya. Yang pertama itu memang penuh dengan perhitungan, hitung dulu sampai kadang-kadang justru saking lama ngitungnya nggak buka. Iya, nggak eksekusi. Nggak eksekusi. Terlalu banyak perhitungan. Ada yang seperti itu. Ada juga yang tipe yang penting buka dulu. Gitu. Nah ini memang kita kayaknya tipikal yang penting buka dulu. Dan learning by doing gitu. Ya. Itu sih. Kemarin saya sempat nonton podcastnya Helmi Yahya sama Raditya Dika, bahwa memang dia kan banyak coaching ini ya, entrepreneur gitu kan. Ya. Ada satu kelemahan dari banyak entrepreneur yang datang ke dia, yaitu tidak mampu menghitung HPP. Yang penting kelihatan untung aja. Welcome to Indonesia. Nah gitu. Nah ini justru dengan hal itu dia usahanya tidak berkembang, stagnan di penghasilan sekian gitu ya. Iya. Nah ini bagusnya karena sudah ada pengalaman juga dan ada ilmunya, makanya kita bisa bisa tahu gitu kan. 2 minggu pertama masih boncos malah ya, minus gitu kan. Nah masuk ke minggu ketiga mulai ada respon positif dari sekolah, terutama sih dari SMK 17. Terus alhamdulillah hari ini kita udah mulai melebarkan sayap ke SD berapa? 11 Tomang ya, yang oke dengan rasanya balik lagi. Makanya datang deh ya, biar tahu gitu kan. Dan memang oke, kesan sebulan ini gimana? Apa ya? Oh ini first time saya menjadi seorang produsen. Jadi produksi sendiri itu saya kan orang marketing ya. Ya. Memang dari dulu kerjaan itu menjualkan produk orang yang udah jadi, yang udah siap jual, kita jualin. Gitu. Nah, kalau di sini kenapa? Ya pertama kali ngerasain benar-benar produksi sendiri, mulai dari bahan bakunya, mulai dari marketingnya, mulai dari marketing mah bareng-bareng kan. Cuman ya itu tadi mulai dari produksinya sih. Itu experience yang pertama gitu. Udah ini kita nggak bahas usaha. Oh iya. Kita mau bahas Anda ya. Tapi tadi dulu, bentar. Ini kita mau pindah kemana? Pindah apa nih? Pindah tempat kemana? Dari kedai Sang Juara jadi teras Sang Juara kan? Nggak kabur aja dulu. Dia nyambi bridging lagi. Oke. Emang kenapa sih kabur aja dulu? Wah ini hashtag yang lagi trending nih di mana-mana nih, di Twitter, terutama Twitter ya. Karena kalau Twitter itu kan memang X ya sekarang ya. X1 aja. X1. Dia apa? Kayaknya orangnya kritis ya kalau di X ya. Jadi emang beda sama
yang lain. Emang ada ininya, apa namanya? Ada spesifikasinya. Iya, spesifikasi medsos. Ada 4 aja deh misalnya. Ada Facebook, Ya. Instagram, TikTok dan Iya. juga X gitu. Nah, masing-masing ini punya spesifikasinya. Penggunanya beda-beda gitu ya. Penggunanya beda-beda, target pasarnya beda-beda, dan Iya. kebiasaan habit usernya juga beda. Bener. Sesederhana kalau misalnya TikTok itu yang orang-orang simple, Iya. yang pengen Hiburan semua aja. hiburan aja, bahkan pengennya yang instan gitu kan. Kalau Instagram karena memang basicnya Instagram itu foto gitu Flexing kan, ya tempat flexing gitu ya. Tempat menunjukkan apa yang kalian tidak tahu sebenarnya. Kalau Facebook tempat-tempat oldies, Yes. orang-orang tua. Orang tua Dan itu yang masih dan yang paling masih kepake banget buat Facebook adalah marketplace. marketplace Itu yang masih belum ada yang ngalahin sih ya, karena kemudahan akses dan semua range usianya tuh masih luas gitu. sama Meta Ads-nya juga Meta karena Ads-nya. yang ya old money orang-orang yang punya duit Punya itu duit. adalah orang-orang tua, Ya, jadi Facebook itu ada di tempatnya. Facebook gitu. Dan yang terakhir ada X gitu. X itu lebih ke orang yang suka ini sih. Nulis. Suka nulis, suka baca, tapi juga suka kritis gitu. Walaupun aku nggak bilang kritisnya bener ya. Pokoknya suka kritis sih. Pokoknya semua ditumpahkan di situ. Iya, gitu ya. pokoknya, iya terserah aja, pokoknya gua nggak mau tahu, pokoknya gua komen gitu kan. Nah gitu. Nah, memang benar Kak, belakangan ini kan ada hashtag kabur aja dulu gitu kan, yang bukan beberapa hari, bahkan udah hampir seminggu lebih ya, sepekan lebih. Sebenarnya kita sama-sama tahu sih ya sebab-sebabnya, cuma saya nggak tahu sih awal mula hashtag ini apa. Iya. Cuma lebih ke, nanti silakan komen di bawah kalau ada yang punya informasi lebih ya. Iya, betul. Cuma dasar hashtag ini sama kayak Garuda Biru nggak sih? Oh, Darurat, belum yang ada darurat waktu. itu. Nah, ya sebenarnya ini kayak kekecewaan rakyat kepada pemerintah. Nah, ini kalau disebut rakyat yang mana dulu nih? Ya memang kita anggap aja rakyat yang menulis hashtag kabur aja dulu. Nah, ya aman ya, Ya. aman. Karena ya benar, karena rakyat Indonesia Rakyat ada kabur 200 aja juta dulu. lebih gitu Iya, kan. iya. Tapi ada segelintir yang menuliskan hashtag kabur aja Kabur dulu. aja. Jadi Tentang apa? pokoknya gampangnya kan, ada orang Indonesia yang merasa enggak puas dengan kinerja pemerintahannya dan selalu ngebandingin bahwa di negara lain tuh lebih baik gitu. Oh. Ya, even bahkan Malaysia sebelah kita gitu kan. Nah, pandangan kakak gimana? Wah, itu pandangan saya. Yoi. Saya nggak mandang-mandang kalau yang kayak gitu. Kan lompatannya begitu ya. Orang Muka itu, dima jeder kenapa gitu. kita lagi ini? Ya emang begitu, makanya cepet-cepet lah bertanya. Ini pandangan saya sebagai pedagang ya. Ya dia Wah, ini melabeli agak-agak dirinya ini. entrepreneur ya. Iya. Balik lagi ke podcast Iya. pertama ya. Tapi pakai baju koko ya. Lah emang kenapa? Emang nggak boleh pedagang? Bukan kan brandingnya itu Oh. pedagang kan. Jadi ntar dikenalnya usap-usap lagi aja. Ya elah dah. Ya lanjut. Kabur aja dulu. Saya baru tahu beberapa hari yang lalu sih itu tentang ya tadi kekecewaan, dan memang kalau pendapat saya tentang hal itu karena berangkatnya dari keresahan ya. Saya yakin itu dari keresahan, walaupun mungkin ada buzzer-buzzer nakalnya juga. Menurut saya itu ya termasuk dari keresahan orang yang menulis hashtag itu ya. Masyarakat yang menulis Ya, hashtag betul. itu. Ya melihat kemarin juga saya baca status teman saya tuh, kalau dikatakan 3 aspek yang mempengaruhi atau yang apa ya kemarin ya, saya pengaruhnya itu terhadap Kepuasan. bukan dimiskinkan gitu. Jadi di Indonesia ini kita hidup dimiskinkan gitu, karena 3 aspek ini nggak dimajukan. Aspek pendidikan, distribusi, sama satu lagi pendidikan, distribusi, sama hukum kalau nggak salah ya. Udah sih, ini podcast mulai makin serius ya. Oh, serem ya. Udah, Kita baru mulai episode 3 doang ini. langsung merah, dolar 30.
Oh ini, lanjut. Iya, tadi di aspek pendidikan udah belum merata gitu kan, terus di aspek distribusi udah belum merata, dan di aspek apa tadi saya bilang, Hukum. hukum ya udah belum merata di tiga aspek itu. Dan faktanya dengan data yang ada kayaknya belum deh, menurut menurut adik kelas saya ini dan menurut teman saya ini. Dan akhirnya itu yang saya rasakan juga sebagai seorang pedagang gitu ya. Ketika bayangin kita jualan risol isinya wortel itu sekilonya 36.000, kita mau jual berapa coba yang isi wortel itu? Sedangkan ya itu kan kebijakan dari dari sana gitu yang membuat harga itu Jadi segitu gitu kan. Cabai yang sampai sekarang belum turun, cabai hijau khususnya ya, kita 10.000 cuma dapat segenggam coba. tapi jadi menarik deh pertanyaannya, kalau misalnya wortel tadi 30 berapa? 36. 36. Siapa yang menentukan harga wortel tuh 36? Nah itu dia, artinya kan ada, kalau ini atau gini ya, ini pemikiran aneh saya aja ya. Kemarin kan beberapa waktu yang lalu tentang gas ya. Gas itu. Oke gas langka. Oke. Saya sebenarnya pengen menghina ya, tapi Jadi 58 kocak. gas ya. Ya. Itu kemarin kan bisa tiba-tiba langka ya. Hmm. Kemudian ternyata ada kebijakan baru bahwa gas itu nggak diecer lah segala macam dengan alasan harganya harusnya sekian jadi sekian. Ya, Ini pertanyaannya, kenapa nggak dari awal itu diregulasi gitu? Dari awal gitu, dari awal keluarnya. Dulu kan ada perubahan dari minyak Ya. tanah gitu, Konversi ke gas, ya. konversi ke gas. Kenapa nggak dari situ gitu, dari awal itu? Sedangkan kan di masyarakat itu dari agennya, kemudian dari pengecernya, ya mereka kan harus ngambil untung, dan sebenarnya harga segitu masih aman gitu, masih masyarakat juga nggak mengeluh kemahalan lah segala macam kalau untuk gas ya kemarin. Nah itu kan artinya terus tiba-tiba bikin kebijakan yang tanda kutip akhirnya dalam kesehariannya mempersulit gitu untuk mendapatkan gas. Harganya katanya lebih murah, tapi harus pakai KTP lah. Kalau UMKM harus nunjukin NIB, nomor induk berwirausaha, kayak gitu tuh. Nah itu kan artinya ada pengaturnya sih. Ya gitu sih. Kalau menurut saya itu Saya sebenarnya nggak tahu ya. Apakah bisa dibilang bahwa masyarakat itu tidak mengeluh dengan harganya, atau lebih tepatnya masyarakat nggak bisa ngeluh? Kalau dibilang nggak bisa, kalau nggak bisa ngeluh lebih artinya lebih ada. Ya itu tadi kan, maksudnya nggak dari awal diatur gitu loh. Iya betul. Nggak dari awal diatur, sehingga kan akhirnya agennya, pengecer yang membuat rules sendiri, aturan sendiri kan, yang tidak melibatkan pemerintah dalam hal ini, yang tadinya katanya kan harga awalnya 36.000, kemudian disubsidi jadi 15.000 tuh ke agen atau apa ya namanya. Kemudian dari agen ke pengecer jatuhnya 20.000, 22.000 lah ke warung-warung untuk pengecer. Ya pada akhirnya harga segitu pun masih masuk akal gitu, kalau menurut para pedagang lah, para ini masih masuk untuk saat ini ya. Itu dia permasalahan, kenapa nggak dari dulu, dari awal itu sudah diatur sehingga tuh nggak bikin rule sendiri. Sekarang kan udah akhirnya udah menjadi keputusan apa bahasanya kalau ilmu sosial itu ya, Udah yang terlanjur gitu. Udah terlanjur, udah gitu berjalan bertahun-tahun, kemudian makanya kemarin tiba-tiba ada peraturan begitu, nggak lama kemudian di stop juga peraturannya, ada lagi. Pertanyaannya jadi gini, Saya tanya sekarang lah Anda lagian makanya cari celah dong buat tanya. Pertanyaannya jadi gini nih, gimana? ini tuh nggak ada regulasi atau ada regulasinya tapi nggak dipakai karena dirasa tidak menguntungkan lebih. Bisa jadi, ya itu dia, makanya kenapa kemarin akhirnya di 2 pekan yang lalu itu bisa langka, itu kan artinya dimulai tuh regulasinya, ditegasin lah gitu. Kalaupun memang tadinya Mungkin ada gitu kan, kemudian disepelekan terus akhirnya terjadi, kemudian kemarin terjadi bisa gitu kan. Ya itu dia, pada akhirnya kan yang sudah terjadi di
jutaan orang mungkin. Itu yang akhirnya dilaksanakan kan. Biarkan kayak kagak gue kasih napas, gue tanya terus. Nah, menurut anda gimana? Apa nih? Pandangan, Bro, tadi ini balik lagi ke Ya. kabur aja dulu. Oh iya, kabar aja dulu ya. Kabur aja dulu. Kejauhan kita soalnya. Iya, itu waduh maksudnya udah Tuh, gimana itu udah ya? 15 menit loh. Biarin aja sampai sejam juga gue Nah. pancing terus dia tanya. Itu. Ini apa kabur aja dulu. Kabur, Make ya. sense nggak untuk seorang guru gitu, berpikir atau kepikiran untuk wah kayaknya sorry itu saya ya ini kalau kemarin saya dapet konten tuh yang namanya gaji guru yang di mana-mana tuh ya Allah saya bilang kok bisa segitu luar biasa ya kalau maksudnya kalau dibanding di Indonesia ya ampun gitu kayak ada konten juga yang di Jepang mau dikasih hadiah kue ditolak gitu kan karena merasa saya PNS ya cuman PNS-nya ya gajinya emang puluhan tanda kutip puluhan juta dikonversiin gitu kan Emang cukup. cukup untuk itu makanya dia berani nolak gitu sedangkan kalau di Indonesia ya gimana ya guru. Tapi saya mau meluruskan dulu ya Gimana? bahwa gini. Anggaplah misalnya kita bicara Jepang, saya nggak tahu tentang ini ya satuannya ya. Tapi secara umum, pasti akan ada yang bilang, iya gajinya mereka gede, pengeluaran mereka juga gede, Ya. betul. Tapi kalau bicara tentang rasio atau perbandingan antara penghasilan dan juga penggunaan dari penghasilan itu tetap lebih besar mereka. Gampangnya gini, kalau UMR Jakarta 5 juta anggaplah ya. Terus kebutuhan hidupnya untuk dikatakan layak 5 juta gitu ya. Nah, kalau misalnya di Jepang misalnya UMR-nya misalnya 10 juta, tapi kebutuhan hidup hanya 7 juta. Betul kebutuhan hidupnya lebih tinggi, tapi penghasilannya juga jauh lebih tinggi gitu. Nah, ini aku mau meluruskan dulu ya kayak gitu. Terus yang ditanyakan adalah gimana bicara tentang kabur aja dulu dari sisi pendidik gitu. Sejujurnya kalau aku ya kemarin juga sempat nanya, by the way saya lagi ngusahain nggak tahu bisa jebol apa enggak gitu kan, kita bermimpi aja dulu pengen lanjut kuliah di luar gitu kan, karena memang jurusan yang aku mau S3-nya itu psikologi pendidikan cuma ada di 2 tempat. Yang sampai saat ini saya tahu ya, itu ada di Malang, Universitas Negeri Malang, sama ada di Universitas Muhammadiyah Jogja. 2 tempat itu lumayan jauh lah dari Jakarta. Nah, maksudnya kalau misalnya memang dapat surat izin belajar, mending sekalian aja jauh-jauh sekalian gitu kan. Nah, kemudian terbesit lah pikiran, bagaimana kalau nyaman di sana? Ini kita bicarakan kabur aja dulu ya. Nah, karena tidak bisa dipungkiri diaspora yang kadang-kadang sombong ngeliatin dia jalan ke sini. Dalam artian sombong bukan sombong dalam beneran ya, tapi maksudnya nge-share kehidupan mereka bahwa mereka apalagi ada beberapa diaspora yang kadang Instagram. Iya di Instagram tuh suka share kan kehidupan mereka di sini gimana, di sini gimana gitu kan. Kayaknya enak banget gitu. Tapi memang tidak bisa dipungkiri kita secara azas kemanusiaan gitu atau rasa kemanusiaan bahwa kita tentu kita pengen hidup nyaman. Itu ya. Nyaman itu salah satu definisinya. Nyaman di sini kan dari materi enak, beban kerja enak, kebutuhan terpenuhi dengan baik gitu kan. Kalau sakit mudah mendapatkan akses kesehatan gitu kan. Dan juga kalaupun misalnya mau lanjut belajar dalam hal ini bisa kuliah juga mudah untuk mendapatkan akses itu gitu. Bahkan kayak negara di Jepang atau Korea punya anak aja digaji, dibayar ya gitu. Kita tentu ngelihat enak banget gitu, enak ngelihatnya enak. Walaupun jujur saya pribadi belum pernah sama sekali ke luar negeri ya. Kalau Kak Eki kan udah pernah ke salah satu negeri. Pernah kan ya? Pernah. Timur. Ya ampun, lepas lagi sama Indosat. Enggak. Kenapa ke sini sih? Jadi kalau dari pandangan aku gitu, andai kan misalnya udah tahu baru belakangan ada lurah yang mundur dari posisinya karena pengen kerja di Jepang.
Waduh, nggak tahu. Nah itu ada tuh dari kemarin apa beberapa. Jadi ada kalau nggak salah lurah ya, lurah apa? Pokoknya pejabat desa lah ya. Beritanya ntar nongol. Iya harus nah, edit sendiri. Males banget nih kita nggak punya editor. Pokoknya dia mundur dari posisinya karena pengen kerja di Jepang. Jadi kalau dibilang tentang kabur aja dulu itu nyata, negara orang kelihatan memang lebih enak, bisa jadi mungkin iya. Bisa jadi mungkin iya karena balik lagi, aku tidak ada di sana. Jadi menurutku aku tidak valid untuk membicarakan apa yang terjadi di sana gitu. Tapi tertarik nggak kalau seandainya ada kesempatan menjadi guru di sana? Oke, nah ini bicara tentang realis dan idealis. Yes. Kalau realis tertarik, tapi memang tidak jadi guru. Saya lebih suka tidak jadi guru. Mungkin boleh lah jadi guru atau kalau bisa mungkin tenaga sosial yang lain gitu. Tetap sosial gitu, tapi yang lain contoh misalnya kerja di panti gitu. Itu menarik buat saya menurut saya. Walaupun kadang-kadang agak ribet atau pokoknya di tempat sosial atau kerja di kitchen juga nggak apa-apa gitu kan, masak-masak untuk kegiatan sosial. Biasa kan di luar negeri tuh ada beberapa negara yang kadang-kadang aku baca atau aku tonton ada dia khusus misalnya dia pekerja sosial yang khusus ngurusin misalnya warga-warga kalau butuh apa gitu dia datengin kayak gitu-gitu. Nah itu menarik sih buat aku. Tapi di sana ini ya maksudnya proper ya gajinya ya untuk Proper. gitu. Nah proper. Tapi kalau kita bicara idealis, sejujurnya saya tidak tertarik. Why? Kenapa? Pendidik itu, ini aku bicara pendidik ya, bukan guru. Bukan guru sebagai pengajar. Kalau guru sebagai pengajar, hanya pengajar, artinya kamu datang, kamu menyampaikan materi, kamu pulang terima gaji. Selesai gitu. Tapi Keingetan Pak Widodo lagi sama kayak gitu. halo Pak Wid. Kenapa Pak Wid? Ayo. Saya petik dan saya oper ke orang. Pak Wid, ini inget nih Pak Wid dulu saya ngomong ketika anak-anak kayak tadi tuh bedanya guru yang pengajar aja sama pendidik gitu. Nah ini pernah anak-anak itu badung lah, terus ada yang nggak masuk lah dan segala macam. Terus Pak Wid tuh ngomong begini di depan kelas, kalian masuk tidak masuk itu saya tetap digaji loh katanya. Jadi terserah Anda mau nggak masuk. Ntar kalau misalnya orang tua murid bawa anaknya ke sini, ntar kita setting dulu wajahnya. Kenapa Pak anaknya nggak masuk? Kenapa Pak gini-gini? Ntar kalau udah selesai ya udah kita buka lagi settingannya gitu. itu apa ya? Satir atau apa? Ya? Satir itu. Karena beliau itu memang satirun. Masyarakat luar biasa ya Pak Wid, semoga sehat ya. Amin. Lanjut. Sorry. Ya. Kenapa enggak? Karena sejujurnya saya cinta Indonesia. Indonesia itu terlalu cantik untuk dibenci. Wow. Tapi tidak dengan pemerintahnya. Editor tolong diedit ya. Bisa gak ditut gitu? Gak ada editornya lagi. Gak ada editor. Udah lanjut aja lah. Oh gitu. Jangan pemerintah deh. Apa? Petinggi. Di balik pemerintah gitu. Iya. Mohon maaf ya. Rahasia umum sih kayaknya. Kita semua tahu gitu ya. Kebijakan belakangan ini yang diambil sangat sering banget nyakitin rakyat. Oke. Dan itu tidak cuman di beberapa satuan wilayah, tapi hampir merata gitu ya. Bahkan kemarin tau nggak sih yang tentang ini loh, efisiensi anggaran. Waduh. Ya. Gitu. Ini mohon maaf nih ya, saya ngomong nih, Baru. saya tanggalkan semua jabatan dan lalala saya nggak, karena coba bayangin ada penyiar RRI di Ternate. Ya cerita jujur ya, sejujurnya teman-teman mohon maaf, Itu viral kok. Ya. saya tidak nonton videonya karena nggak kuat. Jadi gini teman-teman, kalau aku pribadi ya, aku nggak akan ngelihat, nonton atau baca sesuatu yang menurutku aku nggak kuat untuk baca gitu. Tapi aku cuma baca captionnya gitu, dan baca kutipan-kutipan komen gitu kan. Salah satunya komen, anak saya dapat makan gratis, tapi saya tidak bisa makan karena dipecat. Aduh. Aku nggak tahu ya, memang ada beberapa yang dirumahkan bukan dipecat ya. Nggak tahu itu. Semoga itu hanya permainan secara real, bukan permainan diksi gitu. Karena kalau masalah diksi
Artinya kan dirumahkan sama jadi pecat pecat. gitu ya. Semoga itu cuma beneran ya kayak ibaratnya orang lagi WFH aja gitu. Semoga ya. Atau tahu nggak sih tentang beberapa kayak penjaga air di waduk kayak gitu atau bahkan penjaga plang ini kereta yang dirumahkan karena masalah efisiensi. Ini dampak masif ya, semua kalangan kena gitu. Oke lah, kalaupun nggak mau dibilang semua kalangan, tapi sering banget sebenarnya ini yang sangat rugi atau yang sangat tersakiti itu ya kalangan menengah tiarap. Aku nggak lagi ngomong menengah ke bawah ya, menengah tiarap. Karena emang segitunya dia ada di posisi bawah gitu. Jadi menyakitkan. Tapi sejujurnya teman-teman, saya tetap cinta Indonesia. Indonesia itu terlalu indah untuk dibenci. Indonesia ya, yang dari Sabang sampai Merauke-nya itu terlalu indah untuk dibenci. Saya bahkan pernah bilang begini, kalaupun misalnya saya punya suatu hari wallahu alam ya, kalaupun saya punya uang untuk pergi kemanapun gitu, saya bisa ke luar negeri tentunya. Luar negeri saya hanya mau ke Arab gitu kan, tanah Arab. Setelah itu saya cuma mau ke luar negeri setelah saya kunjungi semua kota di Indonesia. Serius men, Indonesia tuh terlalu cantik. Dan budayanya, walaupun mungkin oke lah ada beberapa hal tentang budayanya yang nggak masuk nih ke saya gitu kan, tapi kekayaan budayanya itu kita nggak bisa pungkiri, luar biasa kaya gitu ya. Makanya balik lagi di sini, aku tidak punya hati untuk sampai benci Indonesia. Tapi kalau benci yang buat kebijakan, ini saya mata mulai berair nih, serius. Sangat disayangkan. Itu ini ya bahasa halus dari kata benci. Masa gue sendiri yang bocorin. Jelasin. Sumpah gitu ya. Saking bukan kecewa ya, saking cintanya justru karena saking cintanya. Iya, serius. Dan apalagi yang kabar terakhir tentang masalah kartu Indonesia Pintar KIP. Jadi karena efisiensi saya lupa tepatnya ya, pokoknya gini aja lah, ada mahasiswa yang terancam tidak bisa kuliah karena KIP-nya di stop, dan ada diaspora yang kemungkinan nggak akan dibiayai di luar negeri karena bias Indonesia saya lupa beasiswanya tutup. Itu kayak film kalau nggak salah judulnya Tensil apa ya, agak lupa gitu. Pokoknya ini ya, dia film tentang yang menceritakan diaspora yang nggak bisa pulang. Lu bayangin, oke lah di Indonesia misalnya sekepepet-kepepetnya lu bisa minjem duit lah entah gimana, atau misalnya sesusah-susahnya ya udahlah gimana kayak caranya ibaratnya. Tapi kalau di negeri orang itu kasihan ya banget gitu. Ya walaupun aku tahu bahwa mereka kemungkinan bisa mencari cara gimana untuk hidup, tentu bisa gitu. Tapi kalau kita bicara mereka sebagai warga Indonesia, ini hal yang berbeda. Wah, kok saya terlalu melebar, mohon maaf ya. Jadi balik lagi, secara realis aku sangat tertarik kerja di luar negeri, hidup di luar negeri. Bahkan kemarin sempat ngobrol dengan orang yang mungkin akan menemani saya sehidup. Wow. Dan juga setelah mati. Karena yuk kalau kita tinggal di luar negeri gimana jadi diaspora, oke juga tuh gitu. Kita bawa, kalau bisa kita bawa ibu kita ke sana gitu misalnya. Tapi balik lagi, kalau kita bicara realistis, nggak tahu ya. Apalagi kami pendidik itu memang sudah terbiasa miskin. Ya. Kok gitu? Kalimatnya 2 hari lalu gini, aku ngomong sama adekku. Mengambil profesi sebagai guru berarti Anda mengambil keputusan untuk jadi orang miskin. Sebentar, saya balikin lagi ya, definisi miskin adalah orang yang berpenghasilan tapi kurang. Ya.
Kalau fakir adalah orang yang tidak berpenghasilan. Nah, itu. Jadi dan kami tidak malu lagi disebut miskin. Karena memang keadaannya begitu gitu. Kan masih banyak banget Kak orang guru-guru yang di sana, apalagi guru yang seperti guru PAUD swasta di desa yang gajinya paling cuma masih ratusan ribu, seratusan, 200 gitu. Masih banyak. Dan itu juga belum tentu lancar dibayar setiap bulan. Iya, Ada yang 3 bulan gitu kan nunggu BOP keluar misalnya, atau bos atau BOP keluar gitu. Saya kalau dengar itu pengen nangis saya. Gimana bisa hidup dengan 300.000 itu gimana sebulan? Tapi di samping saya ada orang yang agak konyol sih ya kalau dia bergimik begitu, karena dia kuliah ngambil SAG. Pendidikan agama. Iya. SAG. SPAI ya. Tapi dia udah ini sih, backgroundnya udah jadi pengusaha, harusnya udah ada duit lah buat hidup ya. Uang itu rezeki selalu cukup untuk hidup, tapi tidak akan pernah cukup untuk gaya hidup. Gaya hidup pasti cukup. Tuh ya. Makanya kalau kita bicara tentang guru ya, itu terlalu kompleks sebenarnya. Sesederhana kayak tapi guru banyak kok duitnya, mereka ngambil les. Ya, itu di sana. Mereka ngambil les atau mereka nyambi gitu. Menurutku kalau sampai guru ngambil les itu adalah bukti bahwa memang gaji mereka kurang. Itu pertama. Kedua, pendidikan itu emang belum bagus. Buat apa ada les kalau pendidikan bagus? Iya. Sederhananya kan gitu ya. Kita ngambil peluang, ingat Iya. kita bikin bimbel itu karena orang butuh kan iya. demand and apa? Iya, Supply and demand gitu kan. Kalau setiap ada kebutuhan, ya pasti ada penyedia dong. Iya. Ya. Oke, lu butuh apa gitu. Nah, salah satunya di bidang pendidikan. Itulah hal yang kenapa aku dulu sangat keras menolak, aku nggak mau ngajar privat. Karena buatku orang yang mau nerima atau mau minta aku privat biasanya orang-orang berkelas, berduit gitu kan. Dan biasanya ya mereka udah punya duit, dan ibaratnya duit segitu buat ngebayar guru tuh nggak masalah tuh. Yang dilemanya Kak adalah justru yang nggak punya duit udah dikasih kesempatan, ayo nih Bapak punya waktu pulang sekolah misalnya atau hari Sabtu kita belajar yuk, gratis men, serius. Aneh Anda Gratis. Anda nih Gratis, Anda aneh. serius. Memang unik emang orang Indonesia tuh, pendidikan dikasih gratis nggak dateng. Iya. Kocak ente. Astaga. Pendidikan lebih dikasih gratis kagak mau. Malah biasanya yang datang itu kalau nggak orang-orang berada atau orang-orang pinter. Jadi targetnya kan gini, kita mengajar untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Tapi yang ada malah orang-orang yang udah cerdas yang datang, atau paling tidak punya basic ya, kayak gitu. Makanya kalau ngomongin pendidikan kompleks, balik lagi ke kabur aja dulu. Gimana ya tadi pandanganku. Tapi kalau memang ada kesempatan untuk saat ini ya, dan boleh, aku lebih memilih untuk bisa kuliah dulu sih keluar, sambil nyari peluang nih, kira-kira bener nggak nih lebih enak aku tinggal di situ. Kalau bisa ya udah, asik tahu mancing di Jepang. Nyerok di Jepang mah di buat slot gitu ya. Nah, ini balik mundur jauh. Ayo. Kenapa mau jadi pendidik? Oke. Itu belum kan? Ya kan? Itu belum bahas kan? Ya kan itu mah tergantung siapa yang mau nanya aja. Kan biasanya saya yang nanya. Iya. Dengan kondisi yang bahkan sekarang Pak Abi ini udah merasakan sendiri. Bahkan tadi malah kepengennya mau berpendidikan lagi, naik lagi pendidikannya. Padahal beliau udah S2 kan ya. Nah itu Saya kenapa sombong awalnya? ya, Kan biar saya yang ngomong jadi kelihatan iya. sombong Anda. Ya, oke. Saya yang jelasin. Ya terus kenapa dasarnya dulu, kenapa alasannya mau jadi seorang pendidik? Oke.
secara sederhana kenapa saya jadi pendidik itu kayaknya takdir deh. Iya. Tapi kalau kenapa saya mau jadi pendidik gitu, awal-awalnya karena ini mohon maaf ya, saya nggak mau jadi orang bodoh. Jadi berarti yang nggak mendidik itu bodoh. Bukan kan. Kalau saya bilang iya, gimana? Artinya di sini sebagai guru ya, saya generalisir dulu sebagai guru karena pernah tahu nggak sih zaman UN, after UN itu kita gabut tuh sebulan hampir 2 bulan gitu kan. Lulusan berapa Pak? 2009. Terus sama ya. Iya. Kok bisa sama? Cuman Tuhan Anda aja. Gak berapa bulan. Nah, usianya ya. Iya. Saya lulus SMA 17 tahun ya. Ya gitu ya. Pokoknya jadi dulu setelah UN, saya tuh pokoknya antara UN setelah UN tuh kan ibu saya pada saat itu jual-jual lauk atau apa gitu kan. Beliau kan masak dan belanja. Nah setelah masak biasanya setelah ngebungkusin, beliau tuh ngitung kira-kira modalnya berapa, dapatnya berapa. Nah biasanya saya tuh nemenin beliau. Kadang-kadang nemenin beliau terus beliau akan nyebutin harga barang, misalnya cabai berapa, misalnya cabai 5.000, bawang 7.000 dan beliau nyebutin angka, saya nambahin. Jadi saya hitung kalkulasinya. Ntar ketika dia sebut di bahan terakhir, alhamdulillah. Belum ya. Di bahan terakhir itu saya tahu jumlahnya. Itu. Sebulan gabut, kerjaannya bangun tidur main PS, makan. Makin lama otak saya lemot, Pak. Memang harus biasa ya gitu. Iya, dan memang kebetulan saya zaman dulu kan ada namanya SNMPTN ya. Sayangnya ada satu hal yang terjadi di sekolah saya yang membuat saya nggak bisa ikut itu. Gitu. Atau bahkan saya tidak direkomendasikan untuk mengikuti itu gitu. Padahal saya cukup layak untuk ikut lah dari sisi nilai gitu kan. Nah, akhirnya saya hanya ikut SBMPTN saya tuh by the way, saya awalnya niat awal mau mengambil tuh antara psikolog atau bahasa Indonesia, sastra, karena dua itulah yang saya suka lah. Nah cuma SBM nggak lulus, mandiri juga akhirnya nggak lulus. Mungkin karena ketinggian ya, anak Tangerang ngambil UI di psikologi lagi kan. Begitu. Dan akhirnya nggak lulus. Saya merenung dengan dalam perenungan saya, salah satunya itu ya, aku nggak suka deh. Aku lebih suka otakku tuh aman. Tahu nggak sih, sadar nggak sih, kita kan punya alat tubuh nih. Aku ngerasa bahwa otak dan mataku ini adalah dua aset yang sangat berharga. Jadi biasanya kan ada beberapa orang yang memfokuskan, misalnya kalau bodybuilder akan menganggap bahwa ototnya itu lebih berharga kayak gitu lah ya. Kalau aku menganggapnya otak dan mataku itu adalah dua aset yang paling berharga menurutku gitu. Nah, setelah kejadian otak saya jadi downgrade alias mungkin lemot, kemudian ketemulah sama saudara gitu, udah ambil aja pendidikan di sini ya. Awalnya juga masih mau ngambil pendidikan bahasa Indonesia atau bahasa Inggris gitu. Tapi entah bagaimana akhirnya masuklah ke matematika dan terjunlah sebagai guru gitu kan, jadilah sebagai guru. Semester 1 semester 2 di kuliahan matematika. Saya masih sangat labil di situ. Bahkan pernah di semester 2 saya ingat banget tuh di pelajaran bahasa Inggris. Kan masih ada pelajaran umum ya. Di awal-awal semester. Ada azan. Bentar lagi, ini lagi belum azan. Itu saya pernah disuruh buat, jadi kita suruh kayak berdrama gitu tapi berdialog aja bahasa Inggris. Itu saya membuat naskah tentang saya yang pengen pindah jurusan di depan dosen. Dapat A langsung. Lulusan ya. Tapi nggak tahu kenapa memang akhirnya dapat ngajar pada saat itu ya, dari awal emang udah ngajar gitu di SMP negeri terbuka, TKBM loh nggak? PKBM atau PKBM. Nah, jadi dia tuh memang terkhusus untuk yatim piatu dan duafa. Jadi adalah sponsorshipnya gitu kan.
Nah dari situlah saya paham tentang belajar jadi seorang pendidik. Kadang-kadang kalau kita melihat orang lain yang tidak merasa tidak adil karena dunia gitu, dan kita jadi lebih beruntung, disitulah kita melihat bahwa kayaknya aku bisa deh ngebantu dia walaupun sedikit. Makanya salah satunya cara membuat hati jadi lembut adalah sering berinteraksi dengan orang miskin dan yatim. Kita akan post aja